Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dengan NIM 2123007. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengaruh konflik keluarga terhadap kesejahteraan psikologi anak melalui peran bimbingan dan konseling Islam. Konflik dalam keluarga adalah realitas yang sayangnya sering terjadi, dan dampaknya pada anak bisa sangat dalam. Anak-anak adalah individu yang rentan, mereka menyerap suasana di rumah bagaikan spon. Ketika rumah dipenuhi ketegangan atau pertengkaran, kesejahteraan psikologis mereka bisa terganggu. Di sini peran bimbingan dan konseling Islam menjadi krusial, menawarkan pendekatan holistik untuk membantu anak mengatasi dampak negatif tersebut. Pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau bentuk lainnya yang disatukan oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi, yang hidup bersama dalam satu atap dan saling berinteraksi. Fungsi utamanya adalah memberikan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, serta menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Keluarga adalah fondasi awal bagi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan spiritual bagi anak. Pengertian konflik keluarga. Konflik keluarga adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara anggota keluarga. Ini bisa berupa perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, atau pertengkaran terbuka yang menyebabkan ketegangan dan stres. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari argumen verbal yang intens, kekerasan fisik, hingga ketegangan yang tersembunyi dan berlarut-larut. Penyebabnya juga beragam, seperti masalah keuangan, perbedaan pola asuh, masalah komunikasi, perselingkuhan, atau campur tangan dari pihak ketiga. Adapun dampak yang terjadi akibat konflik keluarga terhadap kesejahteraan psikologi anak, yang pertama yaitu emosional. Anak bisa merasakan kecemasan, ketakutan, kesedihan, depresi, kemarahan, bahkan rasa bersalah karena mereka mengira bahwa merekalah penyebab dari konflik tersebut. Yang kedua yaitu kognitif, mengalami kesulitan konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, dan mengembangkan pandangan negatif terhadap hubungan interpersonal. Yang ketiga, perilaku, menunjukkan masalah perilaku di sekolah, regresi perilaku, misalnya mengompol lagi, atau mencari mekanisme coping negatif, seperti menarik diri atau perilaku beresiko. Yang keempat, ada fisik. Stres bisa bermanifestasi sebagai gangguan tidur, gangguan makan, sakit kepala, atau penurunan imunitas. Peran bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu, dalam hal ini kepada anak dan keluarga, yang bermasalah secara psikologis dan sosial. Dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menguatkan spiritualitas dan akhlak pada anak. Ada beberapa peran bimbingan dan konseling Islam dalam menangani dampak konflik keluarga. Yang pertama, dengan pemberian pemahaman berbasis Islam, dengan mengajarkan konsep sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagai keluarga yang ideal, menanamkan nilai sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian, mendorong sikap pemaaf, dan pentingnya menjaga silaturahmi. Yang kedua, ada fasilitasi komunikasi keluarga, berperan sebagai mediator untuk mendamaikan anggota keluarga, membantu membangun dialog yang terbuka dan saling memahami, memberikan edukasi kepada orang tua tentang dampak konflik dan cara berkomunikasi yang islami. Yang ketiga, ada pemberian dukungan psikososial,
yaitu menyediakan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, membantu anak membangun resiliensi atau ketahanan mental untuk bangkit dari kesulitan, mendorong anak untuk mencari jaringan dukungan dari orang-orang terpercaya. Yang keempat, ada pengembangan keterampilan mengatasi masalah atau coping skill. Dengan melatih pengelolaan emosi sesuai dengan ajaran Islam, misalnya berwudu saat marah, berzikir, mendorong doa dan tawakal sebagai sumber kekuatan, melatih komunikasi efektif dan asertif tanpa menyakiti. Yang terakhir ada penguatan spiritualitas dan keimanan, membantu anak mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, menyadarkan bahwa konflik adalah ujian dari Allah yang mengandung hikmah, meningkatkan akhlak mulia yang menjadi fondasi kesejahteraan. Kesimpulannya, konflik keluarga berdampak besar pada kesejahteraan psikologis anak, menyebabkan kecemasan, masalah belajar, hingga perilaku negatif. Bimbingan dan konseling Islam menawarkan solusi holistik. Bimbingan dan konseling Islam membantu anak mengelola emosi secara Islami, memperkuat keimanan, memfasilitasi komunikasi keluarga, dan memberikan dukungan hingga anak pulih dan tumbuh sejahtera lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.